Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan UNESA dan warga UNESA sekalian. Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan sebelum-sebelumnya. Jika sebelumnya kita melaksanakan tarawih di masjid, kita melaksanakan sholat Jumat di masjid, kita melaksanakan tadarus di masjid, kita syiarkan Ramadan itu begitu terasa di tengah-tengah masyarakat kita. Namun tahun ini berbeda. Pandemi COVID-19 telah merubah tata cara kita di dalam menikmati, di dalam beribadah di bulan yang mulia ini. Namun tentunya walaupun kondisi berbeda, jangan sampai kita berbeda pula mengalami penurunan di dalam melaksanakan ibadah. Kita boleh berjarak secara fisik karena sedang diberlakukan physical distancing, tetapi jangan pernah berjarak dengan Ramadan. Jangan pernah berjarak dengan Al-Quran. Nah, saat ini momen di mana keluarga dan rumah merupakan sentral di dalam meraih keberkahan Ramadan. Berkah itu apa sih? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berkah itu adalah ziyadatul manfaat, bertambahnya kemanfaatan. Ketika seluruh anggota keluarga bersama-sama di rumah, sesungguhnya bisa di-manage secara baik untuk bisa menikmati Ramadan, beribadah dengan penuh kekhusyukan bersama. Ayah, ibu, dan anak bisa duduk bersama untuk mendiskusikan agenda Ramadan ini. Ya, kapan kita sholat berjamaah, bisa berkumpul bersama, menu apa yang akan kita olah nanti untuk waktu berbuka, ketika waktu sahur nanti dibangunkan jam berapa, ketika sholat tarawih nanti siapa yang menjadi imam, ya, apakah ayah, apakah kakak laki-laki kalau kakaknya sudah dewasa, siapakah yang menjadi Bilal, sholat tarawihnya dilakukan berapa rakaat. Ini adalah diskusi-diskusi yang bisa dilakukan bersama. Dan sesungguhnya ini menjadi momen semakin dekatnya anggota keluarga. Oleh karena itu, pandemi COVID dan Ramadan ini menjadi rahmat ketika kita bisa mensikapinya secara bijaksana, mensikapinya secara dewasa. Dan COVID dan Ramadan ini menjadikan keluarga semakin erat, semakin kokoh, semakin bisa menikmati syahdunya Ramadan bersama-sama. Tentunya jika masing-masing bisa memainkan peran sesuai perannya dan bisa mendiskusikan segala hal dengan cara yang bijaksana. Anak agar bisa memaknai Ramadan dengan baik, maka kita akan lihat dulu. Anak itu kalau dalam perspektif Komisi Perlindungan Anak adalah usia 0 sampai usia 18 tahun. Maka di situ kemudian anak itu macam-macam. Ada yang dia masih balita, ada yang dia menuju balik, ada yang dia sedang remaja. Maka perlakuan orang tua terhadap anak juga bermacam-macam. Ketika anak itu belum balik, maka sesungguhnya berpuasa bukanlah kewajiban bagi anak tersebut. Tetapi melatih dia untuk mengerti kewajiban agama, mengkondisikan si anak, membiasakan dengan kebiasaan yang baik, itu adalah dianjurkan. Oleh karena itu bagi anak yang belum balik, dia masih di usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, maka diperbolehkan dia dididik untuk berpuasa sesuai kemampuannya. Apakah puasa sampai zuhur, apakah puasa sampai asar, ataukah kemudian dilatih sesekali puasa sampai maghrib. Itu bagian dari edukasi kepada anak yang belum akil balik. Sehingga dia juga paham bahwa ini bulan Ramadan. Ramadan itu bulan penuh nikmat, penuh berkah, banyak pahala. Maka dimanfaatkan dengan beribadah. Dia melatih dirinya sehingga ketika dia sudah dewasa menjadi seorang yang mukallaf karena dia sudah balik, maka berpuasa baginya adalah sesuatu yang tidak berat, menjadi ringan. Nah, kemudian ketika anak-anak itu sudah mulai remaja, berarti dia sudah memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Karena itulah kemudian kewajiban orang tua untuk mengkondisikan suasana rumah ini adalah suasana
bahagia dengan berpuasa. Maka perlu dilakukan marhaban ya Ramadan, pengkondisian suasana bahwa mereka sedang memasuki bulan Ramadan. Ketika Ramadan sudah mulai memasuki tanggal-tanggal akhir, biasanya suasana sudah mulai lemes ya, kondisi fisik mungkin juga sudah mulai berubah, semangat juga sudah mulai agak kendor. Maka disinilah kemudian peran orang tua untuk memberikan semangat, memberikan penguatan bahwa sesungguhnya finish ada di akhir. Ibarat seorang pelari, kalau ketika mau menuju finish maka dia maksimalkan larinya, maka jangan malah menjadi kendor. Karena itu maka penting, dan disinilah kemudian perlu kita memahami berbagai macam pola pengasuhan anak, sehingga kemudian anak tidak merasa ditekan, tetapi anak merasa diajak dialog untuk menikmati beribadah selama bulan suci Ramadan itu dengan penuh kesadaran. Ada 3 pola asuh orang tua biasanya. Ada pola asuh yang otoriter, ya kamu harus begini ya. 1 hari harus selesai berapa juz ya, kita sesuaikan dengan keadaan anak, kita diskusikan. Ada pola asuh yang permisif, kamu mau tidur sepanjang Ramadan gak peduli, yang penting kamu puasa, sehingga tidak mendapatkan apapun kecuali dia tidur sepanjang siang. Maka orang tua gak bisa pola asuh yang permisif, membiarkan anak. Maka perlu pola asuh yang ketiga, bermitra, bekerja sama, demokratis, untuk bisa menanyakan apa tajwidmu di bulan Ramadan, berapa kali khatam Quran yang hendak engkau dapatkan, sekali, 2 kali, 3 kali misalkan begitu. Pelajaran apa yang hendak engkau dapatkan, sekolahnya bagaimana, menu apa yang engkau inginkan, ayo kita masak bersama-sama, apa yang bisa kita uji cobakan. Sebenarnya banyak yang indah dengan kebersamaan ini. Karena selama ini biasanya orang tua hanya ketemu siang atau malam hari, sekarang kita bertemu 24 jam. Ada banyak cerita di sini. Ada banyak hal yang bisa dibuat uji coba. Termasuk uji coba menu, uji coba resep, dan banyak hal edukasi-edukasi yang lain. Tindakan-tindakan kreativitas yang lain yang bisa dilaksanakan bareng-bareng keluarga. Pesan kepada keluarga Indonesia agar tetap menikmati bulan Ramadan, beribadah di dalamnya dan meraih berkah Ramadan. Yang pertama, mari kita jalin saling menghargai bahwa setiap anggota keluarga punya style yang berbeda-beda, punya proses yang berbeda-beda. Mari kita pahami ada perbedaan, tetapi kemudian perbedaan itu kita satukan dengan kesepakatan bersama. Kemudian mari jangan anggap bahwa Ramadan di tengah pandemi ini menyurutkan kita untuk beribadah. Sesungguhnya pada saatnya kita jadikan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumahku menjadi sentral kita semua mendapatkan berkah Ramadan karena ayah, ibu dan anak bersama-sama, bekerja sama, berjuang bersama untuk bisa meraih berkahnya Ramadan dengan aktivitas ibadah. Ibadah mahdhah kepada Allah dan juga ibadah yang berdimensi sosial kepada sesama. Selamat menikmati ibadah di bulan suci di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita bisa meraih berkahnya dan kita bisa kembali menjadi fitrah. Allah mengangkat wabah ini dari persada dunia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.